Alhamdulillah Alhamdulillahirabbil alamin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulul karim. Amma ba'd. Ya ayyuhal jamaah salat Jumat rahimakumullah, yang insyaallah dirahmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita meminta hidayah taufik kepada Allah Subhanahu wa taala, yang semoga mudah-mudahan tentunya kita senantiasa di dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala, di dalam menjalankan aktivitas kehidupan kita sehari-hari, yang Allah Subhanahu wa taala masih memberikan tentunya kesempatan kepada kita agar menjadikan waktu-waktu yang masih Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita tentunya waktu yang terbaik, yang itulah yang akan menjadi saksi kehidupan kita sehingga ajal kita datang dan kita meninggalkan dunia ini. Tentunya kita mengharapkan kematian atau di akhir yang baik atau husnul khatimah, sehingga tentunya kehidupan kita yang kita jalankan ini tidak sia-sia. Dan insya Allah pasti keyakinan kita, karena kehidupan kita di dunia hanya sebentar, tetapi yang sebentar inilah yang akan menentukan kehidupan kita berikutnya. Oleh karena itulah hati pengajak, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taat kepada apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan syariat-syariatnya, dan juga kita berusaha berupaya untuk menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimakumullah, alhamdulillah insyaallah beberapa hari ke depan, ada yang mungkin besok kalau secara kalender hijriah, secara perhitungannya, tapi ada yang menentukan hari Ahad, yang memutuskan datangnya tentunya Idul Adha, yang mana saudara-saudara kita dari berbagai belahan bumi, saudara-saudara kita di dalam negeri maupun di seluruh dunia datang melaksanakan rangkaian amaliyah bagian daripada rukun Islam, yaitu ibadah haji, baik rukun-rukun tentunya yang mereka laksanakan kewajiban-kewajibannya maupun sunnah-sunnah amaliyahnya. Dan kita yang mungkin sudah melaksanakan ibadah haji atau sudah mendaftarkan diri atau bahkan baru, kita berniat berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, semoga tentunya kita juga bisa melangkahkan kaki untuk dipanggil Allah Subhanahu wa taala ke Baitullah. Labbaik Allah, tsumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Kita meminta dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ke rumahnya yang mulia, sehingga tentunya mendapatkan kebaikan-kebaikan, kemuliaan-kemuliaan yang telah Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk hamba-hambanya yang beriman dan memenuhi panggilan-panggilannya. Selanjutnya tentunya dalam hal apapun ibadah itu kita niatkan untuk meningkatkan kapasitas keilmuan kita, keimanan kita, ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala, dan juga agar senantiasa setiap apa yang
kita lakukan itu bagian daripada mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, mentaati perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Karena sesungguhnya takwa itu adalah pesan Allah kepada seluruh umat manusia sepanjang zaman, dari zaman Nabi Adam alaihissalam hingga zaman Rasulullah SAW kepada umatnya sampai akhir zaman. Dari waktu ke waktu umat berganti umat, kurun berganti kurun. Sejak manusia diciptakan, karenanya Allah mengutus para rasul sebagai contoh dan tauladan ketakwaan dan kesalehan untuk umat manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memberi mereka kemaksuman. Sifat wajib bagi para rasul yaitu sidik, amanah, tabligh, fatonah. Yang Allah berikan kepada para rasul itu adalah ketika para rasul sudah memiliki sifat wajib keempat itu, ketika diikuti oleh umat-umatnya, maka insya Allah umat manusia tentunya akan menjadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang senantiasa berada di jalan lurus, dengan sidiknya, dengan amanahnya menyampaikan hal apapun, di dalam hal apapun, tabligh, fatonah dengan kecerdasannya, tentunya segala sesuatunya itu ditujukan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimahullah, tentunya kita di dalam menjalankan atau menjalani, kita sudah masuk di bulan Dzulhijjah ini, dan insya Allah besok akan melaksanakan tentunya hari raya Idul Adha, di mana hari raya ini berawal dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana kemuliaan Nabi Ibrahim alaihissalam itu patutlah dicontoh oleh umat manusia. Nabi Ibrahim alaihissalam oleh Yahudi mengklaim sebagai nabinya atau sebagai orang tuanya, oleh kaum Nasrani diklaim sebagai pengikut Nasrani, oleh kaum musyrikin pun sama juga diklaim bahwa Ibrahim adalah pengikut orang-orang musyrik. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menolak anggapan mereka dengan menurunkan ayatnya kepada Nabi Muhammad SAW, yang artinya ayatnya, maka Ibrahim Yahudiya wala Nasraniya walakinna kana hanifa muslima wa ma kana minal musyrikin. Bahwa Ibrahim bukanlah Yahudi, bukanlah Nasrani, tetapi dia adalah yang bersih dan maksum, yang muslim, dan dia bukanlah orang-orang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, agar beliau senantiasa mengenang jasa-jasa Nabi Ibrahim alaihissalam, agar kita semua sebagai umatnya tidak pernah melupakan keteladanan dan jasa-jasa Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam berbagai hal. Banyak sekali. Di antaranya tentunya hal yang bisa kita ikutin dalam kehidupan kita dalam berbagai hal apapun. Yang pertama yaitu keteladanan dan keberaniannya ketika ingin mereformasi, merubah masyarakatnya dan penguasanya dari penyembahan kepada materi, kepada benda, kepada berhala-berhala, dan mengarahkan, meyakinkan, memberitahukan bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang wajib disembah, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu Nabi Ibrahim alaihissalam pun menyampaikan kepada ayahnya dengan bahasa yang santun. Beliau sampaikan pemahaman itu kepada ayahnya sendiri, sebagaimana yang telah dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Maryam ayat 41 sampai 47. Dan ingatlah dalam kitab Ibrahim, sesungguhnya dia adalah orang yang benar, lagi seorang nabi. Ingatlah ketika ia berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, kenapa engkau menyembah apa-apa yang tidak mendengar, tidak bisa melihat? Wahai ayahku, sesungguhnya telah sampai kepadaku wahyu apa yang diberikan kepadamu, maka ikutilah aku. Aku tunjukkan jalan yang lurus, wahai ayahku. Janganlah engkau menyembah setan. Sesungguhnya setan itu bermaksiat kepada Allah.
Wahai ayahku, sesungguhnya aku takut azab Allah akan menimpamu sehingga setan menjadi temanmu. Lalu ayah Ibrahim berkata kepada Ibrahim, hai Ibrahim, apakah engkau membenci Tuhan-Tuhanku? Sungguh jika engkau tidak berhenti membenci Tuhan-Tuhanku, sungguh aku akan merajamu. Demikianlah Nabi Ibrahim bagaimana menyampaikan keyakinan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan, diawali kepada orang tuanya, kepada ayahnya, tentunya dengan bahasa-bahasa yang santun. Dan ini adalah keberanian yang luar biasa. Tentunya keberanian karena keyakinan, karena kebenaran, tetapi juga ada kesantunan, ada kebaikan di dalam pesan-pesannya. Yang kedua adalah sifat Nabi Ibrahim alaihissalam, tentunya di dalam ketaatannya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita tentunya sudah mengetahui kisah bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk menyembelih putra yang dikasihinya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Putra tercinta yang didamba-dambakan dalam doanya dalam puluhan tahun. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Dan tentunya ketaatan dan doa Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala agar memiliki putra yang soleh, dan doa inilah yang tentunya mudah-mudahan kita juga bisa mengamalkan sehingga anak-anak kita kelak yang sudah terlahir, yang sekarang sedang menjalankan kehidupannya, maupun anak-anak kita yang akan terlahir di kemudian hari, itu akan menjadi orang-orang yang soleh. Dengan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat As-Saffat ayat 103, wahai Ibrahim, engkau telah membenarkan perintahku melalui mimpimu. Sesungguhnya dengan demikian akan membalas orang-orang yang berbuat baik. Dan sesungguhnya ini adalah ujian yang nyata, dan kami tebus Ismail dengan sembelihan hewan kurban yang besar. Dan kami jadikan teladan untuk orang-orang yang sesudahnya, keselamatan untuk Nabi Ibrahim. Demikianlah kami membalas orang-orang yang berbuat baik. Itu keteladanan. Yang kedua yaitu ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, dan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala bagaimana memiliki keturunan anak-anak yang baik, soleh, yang taat juga pada Allah Subhanahu wa taala. Keteladanan yang ketiga dari Nabi Ibrahim alaihissalam yaitu ketika diperintahkan oleh Allah agar merestrukturisasi kembali Ka'bah atau Baitullah yang pertama dibangun di muka bumi. Nabi Ibrahim bersama Ismail membangun kembali Ka'bah sesuai dengan petunjuk Allah, dan sesudah selesai membangun, Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Ibrahim agar memanggil umat manusia untuk berhaji. Hingga kini ibadah haji merupakan sebuah muktamar pertemuan internasional yang mempertemukan umat muslim di seluruh dunia. Dan ini adalah bagian daripada dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam di kala itu untuk mengenalkan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia-manusia di zamannya. Oleh karena itu, semoga mudah-mudahan kita juga menyampaikan kebaikan, kebenaran, belum bisa kepada semua umat manusia, tentunya kepada orang-orang yang terdekat. Dan tentunya pada zaman sekarang, tentunya kita mensuarakan kebaikan-kebaikan amatlah mudah. Tidak bisa langsung ke hadapan orang-orang di sekitar kita. Kita tentunya bisa menjadikan kebaikan itu. Di zaman teknologi sekarang, kita bisa menyampaikan hal apapun yang baik, yang manfaat via medsos, via apapun yang bisa kita. Dan tentunya ini tidaklah, jangan dianggap sepele. Kebaikan sedikit pun ketika kita menyampaikannya, kita tidak tahu. Mungkin ada orang yang jauh di sana membaca postingan kita yang baik, dan siapa yang Allah Subhanahu wa taala memberikan keterangan bahwa siapa yang menjalankan, tentu siapa yang memberitahu untuk kebaikan-kebaikan, dan orang yang diberitahu melakukan kebaikan itu, maka orang yang menyampaikan itu akan mendapatkan kebaikan pahala, tidak dikurangi oleh orang-orang yang menyampaikannya. Dengan Nabi, tentunya doa-doa yang kita lantunkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa berdoa untuk kita, untuk keluarga, untuk masyarakat kita, untuk negeri kita, sehingga mudah-mudahan negara kita, masyarakat kita menjadi thayyibah, menjadi negeri yang beriman. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam doanya yang dilantunkan oleh Nabi Ibrahim, Rabbi ij'al hadza baladan, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rizki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan beriman kepada hari kemudian.
Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ini bisa menjadi tauladan kepada kita. Kita taat pada Allah Subhanahu wa taala, tentunya ada contoh-contohnya dari para nabi. Yang pasti tentunya nabi yang terakhir Nabi Muhammad yang mulia sallallahu alaihi wasallam, tetapi tentunya banyak sekali pelajaran dari nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita berharap mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam in adabuha kana gurama innaha sa'at mustaqar wa maqama rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Ya muqallibal qulubana tsabbit qalbi ala dinika ya muqallibal qulubana tsabbit qalbi ala dinika ya muqallibal qulubana tsabbit qalbi ala dinika. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin bi rahmatika ya wahabal atiyat. Allahumma anfa'anna al-ghala wal waba wal riba wal zina wal jaladila wal mihan wa su'ul fitan ma dhahara minha wa ma batan an baladina hadha khassa wa an sa'iril baladil muslimina amma ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Aqimis salatu jami'atan rahimakumullah. Syawu sufufakum fa inna tasyada sufufi min tamamis salat. Dia luruskan dan rapatkan safu. Salli. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astagfirullah. Astagfirullah. Ibarat syarat al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qabdal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma awwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bi falika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.